Shalom Bapak Ibu semua, shalom. Saya percaya kita semua dalam keadaan yang luar biasa, dahsyat, dan mantap. Amin. Katakan kalau ada teman di kiri kanan, katakan kita selalu dalam keadaan yang luar biasa, dahsyat, dan mantap. Ya, nggak terasa ya, ini adalah minggu terakhir di bulan November, di mana tema untuk bulan November kita sama-sama tahu bahwa hidup dalam kasih karunia. Ya. Jadi ini adalah minggu terakhir kita sama-sama belajar ya, hidup dalam kasih karunia Tuhan. Nah, kalau kita bicara tentang hidup dalam kasih karunia, itu pasti tidak lepas dari satu sosok yang bernama Paulus. Ya. Nggak terlepas dari Paulus yang merupakan pemberi kasih karunia itu sendiri di dalam kehidupan kita. Jadi kasih karunia Tuhan itu disampaikan, termanifestasi dalam kehidupan hambanya Rasul Paulus ya. Dan kalau kita lihat kehidupan Rasul Paulus itu sebelumnya ya, kehidupan Rasul Paulus itu dia adalah seorang penganiaya ya, dikatakan penjahat ya, seorang penganiaya orang Kristen. Jadi Paulus kalau kita tahu dia lahir di Tarsus ya, dia suku Benyamin, bangsa Yahudi seperti itu, dan dia pekerjaan sehari-hari adalah pembuat tenda, dikatakan kan di Alkitab ada. Tapi dikatakan juga bahwa Paulus itu bukan orang sembarangan. Paulus itu adalah ahli Taurat seperti itu, ahli Taurat, dan dia pun pemimpin orang Yahudi yang kerjanya adalah mau menghancurkan kekristenan. Jadi dia mencari orang percaya dan membunuh dan menganiaya. Itulah latar belakang dari Paulus yang kita sama-sama sudah tahu. Tapi kita juga tahu bahwa kehidupan Paulus itu diubahkan. Ya kan, pada saat dia bertemu dengan Yesus, kita lihat bahwa kehidupan Paulus yang dulunya mungkin dalam secara bahasa manusia itu nggak mungkin dosanya diampuni seperti yang nggak mungkin dosanya diampuni seperti itu. Tapi ternyata pada saat Yesus hadir dalam kehidupan Paulus, kehidupannya yang dulu dikatakan seorang penjahat, dikatakan seorang penganiaya, ternyata mampu diubahkan. Dan diubahkan bukan cuma sekedar menjadi satu sosok yang biasa-biasa saja, tapi kita lihat bahwa Paulus itu dipakai luar biasa gitu loh oleh Tuhan. Dia dipakai secara luar biasa. Dia membagikan banyak kebenaran gitu ya kepada banyak orang, dan banyak orang menjadi percaya seperti itu ya. Dan pada saat saya merenung tentang kebenaran firman tentang Paulus, bahwa Paulus itu bukan masuk dalam bilangan orang-orang yang hidup bersama dengan Yesus, benar kan? Paulus itu bukan masuk dalam bilangan orang-orang yang hidup bersama, berdampingan dengan Yesus secara fisik ya. Dia kan bukan masuk dalam bilangan itu, seperti itu. Dia bukan pernah hidup seperti para murid ya, pernah hidup bersama, makan bersama, melihat kesaksian mujizat-mujizat yang dilakukan Yesus. Paulus bukan masuk dalam bilangan orang-orang tersebut. Tapi Paulus masuk dalam orang yang ketemu Yesus pada saat Yesus sudah bangkit, seperti itu. Pada saat Yesus sudah bangkit, Paulus baru bertemu dengan Yesus. Kalau kita lihat ya di Kisah Rasul 9 ayat 3 sampai 6, gimana sih pada saat Paulus itu bertemu dengan Yesus yang sudah bangkit, dikatakan kan Kisah Rasul 9 ayat 3 sampai 6 dikatakan dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat di kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia, mengelilingi Paulus ya. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Dikatakan. Kemudian jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Terus katanya, akulah Yesus yang engkau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke kota, ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat ya, jadi Paulus itu bukan termasuk bilangan orang-orang yang pernah hidup berdampingan dengan Yesus. Tapi pada saat Yesus hadir dalam hidupnya, kita ada perubahan begitu dahsyat ya yang terjadi dalam kehidupan Paulus itu sendiri. Padahal dia nggak pernah ketemu secara mata, seperti secara kasat mata dengan Yesus gitu. Tapi dia bertemu dengan Yesus yang sudah bangkit. Yesus menampakkan diri kepada Paulus ya. Dan demikian juga dengan hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Kita juga bukan bilangan orang-orang yang langsung ketemu dengan Yesus kan. Kita bukan orang yang hidup dalam zaman Yesus. Kita bisa dikatakan kita sama dengan Paulus. Kita ketemu dengan Yesus yang sudah bangkit seperti itu. Nah, kalau perubahan bisa terjadi di dalam kehidupan Paulus pada saat dia bertemu dengan Yesus yang sudah bangkit, kenapa tidak dengan kehidupan kita? Kalau Yesus yang dulunya hidupnya begitu dikatakan begitu jelek banget ya, begitu jahat seperti itu ya. Dia bisa diubahkan, dipakai secara luar biasa.
Berarti kita pun bisa mengalami hal yang sama dialami oleh Paulus. Karena Yesus yang ditemui Paulus di kisah 9 itu sama dengan Yesus yang kita sembah pada saat ini. Seperti itu ya. Jadi kalau Paulus bisa diubahkan kehidupannya, begitupun dengan kehidupan kita, Bapak Ibu. Jadi tidak ada yang mustahil pada saat Yesus hadir dalam kehidupan kita. Tidak ada yang mustahil pada saat kasih karunia Yesus menghampiri kehidupan kita. Jangan pernah melihat latar belakang kita, oh ya saya adalah orang yang berdosa, saya adalah orang yang dalam tanda kutip bejat, yang tidak mungkin bisa diampuni dosa-dosanya. Seperti itu. Kita kan nggak sampai melakukan hal seperti kita membunuh orang percaya. Kita kan nggak sampai melakukan kesalahan yang seperti itu, ya. Nggak sampai seburuk seperti itu. Tapi Paulus yang melakukan hal yang dalam tanda kutip hal yang yang jahat banget, dia pun mampu diubahkan. Berarti kita pun sama, karena kita masuk dalam bilangan orang yang bertemu dengan Yesus yang sudah bangkit, dan Paulus mampu diubahkan oleh Yesus. Jadi pada pagi hari kita sama-sama belajar ya dari sosok Paulus di 1 Korintus 15 ayat 1 perikop ya, 1 Korintus 15 ayat 1 sampai selesai ya. Mari kita bisa buka ya Alkitab kita di 1 Korintus 15. Itu dikatakan perikopnya adalah kebangkitan Yesus ya. Kebangkitan Yesus. Nah, di ayat pertama Bapak Ibu Saudara bisa menyimak di Alkitab masing-masing dikatakan, dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu berdiri teguh, dikatakan Paulus ya. Jadi pada saat di 1 Korintus 15, Paulus tuh mau mengingatkan jemaat di Korintus tentang Injil, tentang kabar baik yang sudah dia beritakan, yang sudah diterima oleh jemaat Korintus, dan di dalamnya mereka teguh berdiri. Nah, kalau kita lihat sebelumnya di 1 Korintus 14, itu kan dia berbicara tentang karunia-karunia roh. Karunia roh itu penting-penting, tetapi yang terlebih penting adalah kabar baik itu sendiri. Jadi jangan hanya kita terfokus pada karunia-karunia, pada talenta-talenta yang sudah kita terima. Tapi Paulus pada saat ini dia mengingatkan kita kembali, dia reminder kita kembali untuk fokus pada Injil, untuk melihat kembali pada kabar baik yang sudah kita terima dan yang menjadi pedoman dalam hidup kita sampai saat ini. Makanya dikatakan aku mau mengingatkan kamu tentang Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Dikatakan. Terus di ayat kedua dikatakan, oleh Injil itu kamu diselamatkan. Oleh kabar baik itu kita semua diselamatkan. Asal kamu teguh berpegang padanya seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Dikatakan gitu ya. Kita lihat lagi di ayat ketiga. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Jadi sebelum Paulus menyampaikan kabar baik itu, otomatis dia harus menerima kabar baik itu untuk dirinya sendiri. Jadi nggak mungkin kita bisa memberikan kabar baik itu kalau kita sendiri belum menerima. Kita belum terima, kita belum punya, nggak mungkin kita bisa membagikan ke orang lain. Jadi dikatakan, yang ingin dia sampaikan adalah apa yang sudah dia terima. Yaitu di ayat ketiga ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Terus di ayat keempat bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci. Di ayat kelima dikatakan bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Nah, hal yang pertama pada saat kita belajar di hidup dalam kasih karunia Tuhan, pada saat kita percaya kepada Tuhan Yesus, saya mau mengingatkan kembali melalui kehidupan Paulus bahwa kita sudah menerima jaminan keselamatan, Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan hanya terlena, jangan hanya terfokus pada semua kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan beri. Jangan hanya fokus pada talenta-talenta yang sudah Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita. Tapi sadari bahwa pada saat ini kita sudah menerima jaminan keselamatan. Kita sudah diselamatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Itu ya yang kita sama-sama belajar. Dan di sini kita lanjutkannya di ayat keempat, dikatakan bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, kata Paulus. Di ayat kelima, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Kita akan baca sampai ayat ke-11 ya. Sesudah itu, ia menampakkan diri
kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang. Dan beberapa di antara sudah meninggal. Ayat ke-7, selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Nah, di ayat 9 kita sama-sama lihat, karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Kita baca sampai sana ya. Jadi yang pertama, poin yang kita sama-sama belajar pada pagi hari ini, hidup dalam kasih karunia Tuhan. Mungkin karena terlalu banyak kebaikan Tuhan yang sudah kita terima, kita sama-sama mengingat kembali bahwa pada saat kita percaya Yesus, pada saat kita hidup dalam kasih karunia, kita sudah menerima jaminan keselamatan yang ada dalam kehidupan kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Seperti yang sudah diingatkan oleh Paulus ya, ada jaminan keselamatan di dalam nama Yesus. Maka dikatakan kan, Yesus sudah mati. Mati karena apa? Yesus mati karena dosa-dosa kita. Yesus sudah mati, dikatakan Yesus dikubur. Setelah dikubur, kita sama tahu bahwa Yesus bangkit. Dan sampai bangkit aja dikatakan Yesus pun menampakkan diri. Dikatakan menampakkan diri yang pertama dikatakan kepada Kefas yang tidak lain adalah Petrus ya. Saya begitu pada saat merenung, saya begitu terkesima gitu loh dengan pribadi Yesus. Dimana kita tahu pada detik-detik terakhir Petrus adalah orang yang menyangkal Yesus seperti itu ya. Dia adalah orang yang menyangkal Yesus, tapi malah Yesus dikatakan di 1 Korintus 15 ayat 5 itu malah kali pertama dia menampakkan diri pada Petrus seperti itu. Baru kemudian kepada ke-12 murid. Setelah itu dikatakan Yesus menampakkan diri kepada 500 saudara sekaligus, kemudian kepada Yakobus dan kepada semua rasul, dan terakhir baru kepada Paulus seperti itu. Itu membuktikan bahwa Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang hidup. Ya, memang dia sudah mati, dia sudah kubur, tapi dia juga bangkit dan menampakkan diri kepada banyak orang seperti itu, kepada Paulus juga ya. Dan karena Yesus menampakkan diri kepada Paulus yang tadi kita baca di Kisah 9, itulah yang menjadi titik tolak Paulus yang dulunya bernama Saulus, yang dulunya hidupnya jahat seperti itu, dia bisa berbalik 180 derajat, berubah menjadi orang-orang kudus, berubah menjadi orang kudus yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Jadi keadaan Paulus sampai dikatakan kalau kita lihat kan di ayat ke-9, pada saat Paulus menerima Yesus dikatakan karena aku adalah orang yang paling hina. Paulus begitu menyadari bahwa dia itu hina, dia itu nggak layak, karena dikatakan sebab aku telah menganiaya jemaat Allah seperti itu ya. Karena dia sudah menganiaya jemaat, dia merasa itu dia nggak layak banget. Kalau dilihat dari track record, kita lihat dari catatan hidup Paulus, mungkin kalau kita secara manusia ngapain Paulus itu diselamatkan seperti itu, jahat banget seperti itu ya. Tapi Yesus tidak berpikir sebagaimana kadang-kadang kita manusia berpikir demikian ya. Kita masih melihat catatan kehidupan seseorang ya. Dia dipulihkan dan dipakai Tuhan secara luar biasa. Jadi yang pertama kita belajar dari Paulus bahwa ada jaminan keselamatan. Pada saat kita hidup dalam kasih karunia Tuhan, ada jaminan keselamatan yang kita terima. Dan Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang hidup. Bukti nyata adalah dia menampakkan diri kepada banyak orang. Bahkan dikatakan kan pada saat dia menampakkan diri kepada 500 saudara sekaligus, dikatakan kebanyakan dari mereka masih hidup. Berarti ada saksi mata, ada saksi yang hidup seperti itu. Bahwa Yesus betul-betul menampakkan diri, dia betul-betul bangkit seperti itu. Dan di sana dikatakan bahwa Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang hidup. Amin, Bapak Ibu ya. Coba kita baca lagi di Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Kita lihat lagi ya di Kisah Para Rasul 4 ayat 12 dikatakan gini. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam dia. Dia dalam huruf besar dikatakan di dalam Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi puji Tuhan Bapak Ibu kalau kita masuk dalam bilangan orang-orang yang terpilih gitu, orang-orang yang terpilih untuk menikmati, untuk menerima keselamatan kekal dari Tuhan Yesus, itu anugerah bagi setiap kita. Seperti itu ya, itu anugerah bagi setiap kita.
Kalau Bapak Ibu lihat ya di Kisah Rasul 4 ayat 12 di TSI, itu penjelasannya lebih jelas seperti itu. Singkat tapi jelas dikatakan, jadi dialah satu-satunya yang bisa menyelamatkan manusia. Jadi itu dari TSI. Jadi dialah, itu dikatakan Yesuslah satu-satunya. Kalau satu-satunya itu berbicara tidak ada yang lain. Hanya satu. Hanya Yesus satu-satunya yang bisa menyelamatkan manusia. Dikatakan karena di seluruh dunia hanya dialah yang dipilih Allah sebagai penyelamat manusia, tidak ada yang lain. Itu luar biasa ya. Jadi pada saat kita percaya Yesus, itu adalah anugerah Tuhan, gitu ya. Itu adalah anugerah Tuhan. Itu bukan karena kehebatan kita, gitu ya. Bukan karena kehebatan kita, tapi itu karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita baca lagi ya di Kolose 2 ayat 6 sampai 7 ya. Dikatakan di Kolose 2 ayat 6 sampai 7, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Jadi pada saat kita sudah terima Yesus Kristus, biarlah hidup kita tetap di dalam Yesus dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Ayat 7 dikatakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di dalam Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan ucapan syukur. Kadang-kadang hatimu melimpah dengan syukur. Jadi pada saat kita percaya pada Yesus, pada saat kita hidup dalam kasih karunia Tuhan, bukan berarti kita cuma sekedar percaya doang, tapi dikatakan hendaklah kita berakar di dalam Yesus. Pada saat kita, kalau Bapak Ibu tahu, kalau ada tanaman itu bisa tumbuh. Kalau mau tumbuh tanaman itu otomatis harus berakar dulu. Pada saat kita menabur benih, kita tabur di tanah, benih itu nggak serta-merta langsung tumbuh, tapi awalnya benih itu tumbuh ke bawah dulu, ke dalam tanah dulu. Itu berbicara benih itu harus berakar, masuk ke dalam, baru mulai dia ada pertumbuhan, dan lambat laun baru kita melihat bahwa daun-daun kecil mulai tumbuh. Mungkin secara kita lihat kan yang di atas tanah ya, oh mulai tumbuh. Tapi sebelumnya pada saat kita nunggu, nih kok belum tumbuh-tumbuh, ternyata benih itu berakar dulu, ke bawah dulu dia tumbuhnya, sampai dia merasa kuat, baru dia tumbuh ke atas. Saya pernah nanam pohon pepaya gitu ya, saya tabur seperti itu, sampai 3 bulan itu saya nggak melihat apa-apa. Saya kira pohon pepaya yang saya tanam itu nggak jadi seperti itu ya. Paling nggak jadi, nggak saya tunggu-tunggu. 1-2 bulan, 3 bulan awalnya saya tunggu. Pohon pepaya ini kapan tumbuh? Saya sudah menabur biji dari pepaya itu di tanah di depan rumah saya. Ternyata sudah 3 bulan baru kecil aja tumbuh. Dari sana pada saat saya ngerti bahwa mungkin selama 3 bulan itu saya nggak melihat gitu, saya nggak melihat ada daun yang tumbuh kecil di atas gitu ya. Ternyata pertumbuhan itu berasal dari bawah. Pada saat dia sudah tumbuh, sudah berakar di bawah, baru mulai naik ke atas. Baru kok tambah besar, sudah besar, berbuah, dan buahnya dapat dinikmati oleh banyak orang. Jadi di sini kita belajar bahwa kita bukan cuma sekedar percaya, tapi biarlah kita berakar, kita lebih mengenal Tuhan, kita dibangun, kehidupan kita dibangun di dalam Tuhan Yesus, dan kita bertambah teguh dalam iman yang sudah kita terima, seperti itu ya. Jadi hal yang pertama kita belajar di pagi hari ini adalah hidup dalam kasih karunia Tuhan berarti kita sudah menerima jaminan keselamatan di dalam Yesus. Dan kita perlu menyadari bahwa Yesus yang kita sembah itu bukan Yesus yang mati. Tapi dia adalah Yesus yang hidup. Dan saat ini dia hidup dalam kehidupan kita. Dia ada dalam kehidupan kita 24 jam sehari. Dia tidak pernah sedetik pun meninggalkan kita. Mungkin kadang-kadang kita merasa kita sendiri. Mungkin kadang-kadang pada saat kita melakukan kesalahan, kita merasa Yesus menjauh. Dia tidak pernah menjauh. Tapi kebenarannya adalah pada saat kita melakukan kesalahan, kita yang menjauh dari Tuhan karena kita merasa nggak layak. Tapi dia nggak pernah meninggalkan kehidupan kita. Pada saat dia mati, kita juga mati bersamanya. Pada saat dia bangkit, kita pun dibangkitkan bersama Tuhan Yesus. Sehingga pada saat kita dibangkitkan, kehidupan lama kita sudah nggak ada. Mungkin kehidupan F yang lama sudah nggak ada, F yang lama sudah mati, tapi F yang baru hidup dan bertumbuh dan berbuah bersama dengan Tuhan Yesus. Itulah kebenaran yang harus kita tahu gitu ya, harus kita terima, membuat kita bisa lebih lagi melayani. Jadi yang pertama adalah jaminan keselamatan ya Bapak Ibu, yang kita bisa belajar dari Paulus. Seperti itu. Terus
Berikutnya kita lihat lagi ya di ayat selanjutnya, di mulai ayat ke 10 ya. Di ayat ke-10 kita lihat. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidaklah sia-sia. Dikatakan sampai sana ya. Jadi Paulus berkata dia ada sekarang itu sebagaimana dia ada sekarang hanya karena kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepada dia tidak sia-sia. Jadi hal yang kedua yang kita bisa belajar ya, pada saat kita hidup dalam kasih karunia Tuhan itu berarti kita mengalami suatu perubahan hidup gitu ya. Mungkin pada dulu setiap kita pernah mungkin mengalami hal-hal yang kurang baik, mungkin kita punya latar belakang yang pasti kurang masuk dalam hitungan ya, nggak bagus gitu ya. Tapi pada saat kita hidup dalam kasih karunia Tuhan, dia mampu mengubahkan. Kalau tadi saya sudah jelaskan bahwa Paulus saja yang dulu penjahat mampu diubahkan, padahal dia bukan masuk dalam bilangan orang yang pernah hidup berdampingan dengan Yesus. Dia ketemu dengan Yesus yang sudah bangkit. Begitupun dengan hidup kita. Apa bedanya kita sama Paulus? Kan sama ya, kita nggak pernah hidup berdampingan dengan Yesus. Kita bertemu dengan Yesus yang sudah bangkit seperti itu, yang ada di dalam kehidupan kita. Jadi pada saat kita berbicara dalam hidup dalam kasih karunia itu berarti kita hidup, kita mengalami satu perubahan hidup. Kita menjadi manusia baru di dalam Dia. Kasih karunia itu yang sudah kita terima tidak pernah sekalipun menuntut kita, Bapak Ibu Saudara. Kasih karunia tidak pernah menuntut kita. Kalau hukum Taurat benar menuntut kita, kita harus melakukan A, B, C, D seperti itu yang membuat kita layak. Tapi kasih karunia itu sekali-kali tidak pernah menuntut kita. Tapi justru pada saat kita sudah hidup dalam kasih karunia Tuhanlah yang menggerakkan hidup kita. Dia yang bekerja dalam kehidupan kita seperti itu. Dan pada saat saya merenung, kadang-kadang gini, kalau kita tahu kasih karunia adalah segala sesuatu nih yang kita terima, yang memang kita nggak layak menerima, tapi kita menerima dari Tuhan Yesus, benar ya? Segala sesuatu yang kita tidak layak, tapi kita terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kebaikan Tuhan, segala sesuatu yang kita terima. Seringkali karena kita merasa kasih karunia itu adalah pemberian, ya. Karena kita merasa kasih karunia itu adalah pemberian, sehingga kasih karunia itu karena kita menganggap kasih karunia itu adalah objek, ya kan? Kalau umpamanya saya memberikan handphone ini, kepada suami saya, ini adalah objek. Begitupun kasih karunia, karena kita menerima kasih karunia, kadang-kadang kita merasa kasih karunia adalah objek. Kalau kita mengenal kasih karunia hanya terbatas, kasih karunia adalah objek, kasih karunia tidak akan bergerak dalam kehidupan kita. Kasih karunia tidak akan bergerak dalam kehidupan kita. Kalau kita lihat di Rasul Paulus, pada saat dia mengalami perubahan hidup, dia berkata apa? Kasih karunia Allah yang bekerja di dalam aku. Kalau kita ngomong kasih karunia itu berarti subjek. Kalau kita menganggap selama ini kasih karunia kebaikan Tuhan yang kita terima adalah objek, itu adalah hal yang pasif. Itu diam aja, nggak akan terjadi apa-apa. Tapi pada saat kita menerima kasih karunia sebagai subjek, sebagai penggerak, kasih karunia itu pasti akan bekerja di dalam kehidupan kita. Kita akan menjadi orang yang aktif. Kita bukan menjadi orang yang diam aja, nggak melakukan apa-apa. Jadi kita sama-sama belajar ya bahwa kasih karunia itu adalah subjek dalam kehidupan kita. Dialah yang menggerakkan. Tanpa kasih karunia Tuhan, hidup kita itu tidak berarti apa-apa. Kalau kita lihat ya, pada saat kasih karunia hadir dalam kehidupan Paulus yang dulu penjahat, bisa dipakai, bisa diubahkan menjadi pemberita kasih karunia yang begitu luar biasa. Paulus yang dulu mungkin hidupnya ya sekedar hidup satu hari ini, bagaimana dia bisa menganiaya orang Kristen, tapi pada saat terima kasih karunia, dia menjadi orang-orang yang menjadi pribadi yang luar biasa. Kalau kita lihat di ini ya, di 1 Korintus 9, kita lihat di 1 Korintus 9 ayat 26 sampai 27, dikatakan Paulus bilang kayak gini, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarang saja memukul. Jadi pada saat kasih karunia hadir di dalam kehidupan Paulus, gitu ya, Paulus menjadi pribadi yang tahu ngapain sih dia hidup. Ada satu perubahan yang dulunya mungkin gak jelas kehidupannya, dia tahu ngapain sih Tuhan panggil dia untuk apa sih. Meskipun di tengah keterbatasan yang dia merasa hina, dia merasa
seperti lahir prematur kayak gitu ya. Dia lahir seperti anak yang belum waktunya ya. Kalau kita tahu kalau lahir sebelum waktunya kan lahir prematur kayak gitu ya. Mestinya melahirkan kalau ibu hamil melahirkannya 9 bulan 10 hari normalnya ya. Kalau bayi dilahirkan 7 bulan itu kan lahir prematur, belum waktunya. Nah, mungkin dalam bahasa saya Paulus mengalami dia lahir prematur terlalu cepat gitu ya. Tapi dia menyadari bahwa itu bukan karena dia bisa melayani, dia bisa Allah, itu bukan karena dia, tapi kasih karunia itu yang bekerja di dalam kehidupannya. Sehingga kalau kita lihat ya, dia dikatakan dia tidak berlari tanpa tujuan, dia bukan petinju yang sembarang memukul seperti itu. Jadi dia tahu apa sih yang harus dia lakukan pada saat dia mengalami kasih karunia, pada saat ada perubahan hidup dalam kehidupannya. Seperti itu ya. Jadi luar biasa gitu. Kita lihat bahwa kehidupan Paulus begitu diubahkan luar biasa. Terus kita lihat kemudian ya di Efesus 4 ayat 17 dikatakan oleh Paulus ya, di mana pada saat ada perubahan hidup dikatakan, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian, dikatakan. Pada saat kita menerima Yesus, dikatakan kita nggak demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama. Jadi dikatakan pada saat kita menerima kasih karunia itu kita menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Jadi kita dibaharui dalam roh dan pikiran. Pada saat kita tidak menanggalkan manusia lama kita masih bertahan dalam kehidupan daging kita masih memegang, kita masih ngikut pada manusia lama kita tidak akan pernah diperbaharui dalam roh dan pikiran kita. Dan dikatakan berikutnya, supaya kamu diperbaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi pada saat kita hidup dalam kasih karunia Tuhan, kita mengenakan manusia baru, itu bukan karena kemampuan kita, karena Allah yang memampukan kita, kasih karunia yang bergerak di dalam kehidupan kita. Jadi kita hidup menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Seperti itu ya. Kalau kita tahu bahwa kasih karunia dilimpahkan kepada kita tanpa terkecuali ya, dimanapun, meskipun itu di kota besar, di kota kecil, di kampung sekalipun, kasih karunia Allah itu nyata dalam setiap kehidupan manusia. Seperti ada matahari, ada hujan, seperti itu ya. Terus ada udara, seperti itu. Setiap orang mengecap kasih karunia Tuhan, meskipun orang itu orang percaya ataupun belum percaya, atau sekalipun orang yang membenci, orang yang nggak suka gitu, yang nggak suka pada Yesus seperti itu, ataupun orang yang ateis yang nggak percaya bahwa Tuhan itu ada, kasih karunia itu tetap dilimpahkan kepada semua orang. Itu luar biasa. Tapi saya percaya bahwa kasih karunia itu akan nyata, pasti nyata dalam kehidupan orang percaya di dalam Tuhan. Karena apa? Pada saat kita percaya pada Tuhan Yesus, kita bukan hanya menerima kasih karunia yang sudah Tuhan limpahkan pada setiap orang, tapi lebih dari itu kita menerima kekayaan rohani di dalam Tuhan Yesus, seperti itu ya. Kita menerima berkat rohani, kita menerima hikmat, kita menerima kebajikan Tuhan, kita menikmati kemurahan Tuhan yang tidak setiap orang mengalami hal itu. Jadi kasih karunia Tuhan dilimpahkan pada semua orang. Cuma pada saat kita percaya, kita menerima lebih dari itu. Kita menerima kekayaan rohani yang tidak pernah dinikmati oleh orang-orang di luar sana, orang-orang yang belum mengenal Tuhan, seperti itu ya. Jadi pada saat saya menonton firman itu, saya merasa saya begitu takjub gitu ya. Allah begitu, Tuhan mengerjakan hal yang besar banget ya. Seperti dia memakai Paulus,
Dan dia memakai pun nggak cuma dibiarkan gitu, tapi diperlengkapi, disertai, dan kasih karunia Tuhan selalu menyertai kehidupan Paulus, membuat berhasil, mengurapi. Itu yang luar biasa ya. Itu yang luar biasa. Jadi kalau kasih karunia yang ada dalam kehidupan kita, dia yang bekerja di dalam kehidupan kita. Dan Allah yang kita tahu, dia bukan hanya memulai semua hal yang baik dalam kehidupan kita, tapi lebih dari itu, dia akan menyempurnakan, dia memampukan. Jadi kadang-kadang kalau kita memberi tugas nih pada seseorang, mungkin kita cuma memberi aja, kita nggak pernah, mungkin kita kadang-kadang nggak ikut gitu ya, nggak ikut membantu. Tapi pada saat Allah dia memulai semua yang terbaik, dia tidak pernah membiarkan kita berjalan sendirian, tapi dia ada di dalam itu dan dia menyempurnakan segala sesuatu yang kita kerjakan. Kita lihat ya di Filipi 1 ayat 6. Bapak Ibu lihat di Filipi 1 ayat 6, dikatakan, akan hal ini aku yakin sebetulnya bahwa Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Jadi pada saat kita mengalami perubahan hidup, jangan pernah khawatir, gimana ini, bisa nggak saya, mampu nggak saya, jangan pernah khawatir tentang hal ini, karena apa? Dikatakan dia akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus, dikatakan. Bahkan kalau Bapak Ibu lihat di TSI itu luar biasa banget dikatakan seperti ini. Dan saya yakin bahwa Allah yang sudah memulai pekerjaan rohani yang indah ini di dalam diri kalian masing-masing akan meneruskannya sampai menjadi sempurna pada hari Kristus Yesus datang kembali. Jadi Bapak Ibu dari sini betul-betul kita nggak perlu khawatir seperti itu. Allah yang sudah memulai semua pekerjaan baik, dia pasti memperlengkapi setiap kita, meneruskannya menjadi sempurna sampai Kristus datang kembali. Jadi jangan pernah ada kekhawatiran. Kalau kita kadang-kadang kita terbatas, kita memberi satu pekerjaan, kita kadang-kadang nggak incas di sana gitu ya. Kita biarin berhasil apa enggak, terserah seperti itu ya. Tapi Allah begitu luar biasa ya. Dia yang memulai, dia juga yang memberi kemampuan sampai kita menjadi sempurna. Itu yang luar biasa. Karena kita tahu bahwa kita nggak pernah tahu kan apa yang terjadi 1 jam kemudian dalam kehidupan kita ya. Kita nggak tahu. Kita sampai sekarang nih kita duduk, kita nggak ngerti. Habis ibadah selesai nanti, umpamanya 1 jam kemudian, apa sih yang terjadi dalam kehidupan kita? Nggak ada yang tahu dalam hidup kita sekarang ya. Jadi pada saat kita mengalami perubahan hidup, kita mengalami kasih karunia, yuk kita pakai baik-baik hidup, kita pakai baik-baik untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi hal yang kedua yang kita belajar ya, bahwa pada saat kita hidup dalam kasih karunia adalah adanya perubahan hidup. Itu pasti. Saya percaya pada saat kita meresponi, pasti ada perubahan. Kasih karunia pasti bekerja dalam kehidupan kita. Dan kita lanjutkan di ayat berikutnya, di ayat 10b ya, dikata 10b dikatakan, sebaliknya aku telah bekerja keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Jadi apa yang dialami oleh Paulus, kita lihat pada saat kasih karunia datang ada dalam kehidupannya, itu tidak membuat dia duduk dan diam-diam aja seperti itu, tapi dikatakan aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Dan yang luar biasanya pada saat kasih karunia Tuhan datang dalam kehidupan Paulus ya, dia begitu menghargai kasih karunia Tuhan, dan dia menggunakan dan memanfaatkan kasih karunia itu untuk melakukan banyak pekerjaan. Kita lihat ya, dia bekerja lebih giat lagi, dia banyak melakukan kebaikan, tapi yang luar biasanya dikatakan bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Dia begitu menyadari bahwa hebatnya pelayanan dia, hebatnya apa yang dia kerjakan itu bukan karena dia. Dia mengakui, dia merendahkan hatinya bahwa semua karena kemurahan Tuhan yang ada dalam kehidupannya. Dikatakan bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Paulus begitu menyadari. Jadi pada saat dia terima kasih karunia Tuhan, bukan waduh seneng nih, selamat, sudah selamat kayak gitu ya. Dia bukan hanya menikmati sampai seperti itu, tapi membuat dia tuh lebih lagi, bekerja lebih keras lagi. Jadi hal yang ketiga yang kita pelajari adalah bekerja keras. Bekerja keras nggak mau membuat kita berdiam diri. Bukan karena kita menikmati
menikmati, apakah salah kita menikmati kasih karunia Tuhan? Nggak ada yang salah. Tapi justru kalau kasih karunia Tuhan ada dalam kehidupan kita, membuat kita tuh bergerak, membuat kita bekerja, membuat kita lebih giat lagi. Untuk apa? Bukan untuk mencari nama baik kita gitu ya, tapi semua untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus, karena kita tahu bahwa dialah yang mengerjakan di dalam kehidupan kita. Jadi kita lihat ya bahwa Paulus dia nggak buang-buang waktu lagi, dia nggak terlena gitu ya, dia nggak terlena dengan kasih karunia yang sudah dia terima seperti itu ya, tapi dia pakai maksimal mungkin untuk memuliakan nama Tuhan. Mungkin banyak orang di luar sana ya, mungkin mereka masih menikmati berkat-berkat Tuhan, mereka terlena dalam kesenangan duniawi, dan banyak orang merasa hidupnya itu mutlak untuk dia sendiri. Suka-suka aku lah, mau aku pakai hidupku untuk apa gitu ya. Dia nggak menyadari bahwa hidup itu anugerah Tuhan. Dia menyadari bahwa hidup itu ya sudah, karena aku hidup itu adalah milik saya sendiri, suka-suka saya mau hidup dengan cara yang bagaimana. Mungkin banyak orang yang di luar sana masih belum memahami, belum menyadari anugerah Tuhan begitu sempurna seperti itu ya. Tapi kita tahu bahwa setiap tarikan nafas kita, setiap detik itu adalah anugerah Tuhan. Ya kan? Setiap kita bernapas nih, coba narik nafas, sudah berapa tarikan, itu adalah anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Sayang gitu ya, sudah dikasih tarikan nafas, kalau kita cuma diam-diam aja, kita tidak melakukan apa-apa, kayaknya sayang banget seperti itu ya. Coba kita lihat ya di sini ya, di 1 Petrus 1 ayat 24 ya. 1 Petrus 1 ayat 24 dikatakan, sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Kalau Bapak Ibu lihat di TSI-nya dikatakan dengan jelas, dikatakan hal itu sesuai dengan apa yang tertulis dalam kitab suci. Dikatakan setiap manusia seperti rumput saja. Kalau Bapak Ibu tahu, rumput itu kan yang ada nih yang di halaman kita ya, yang cepat layu dan mati seperti itu ya. Kalau nggak disiram aja cepat layu gitu ya, nggak disiram aja cepat layu dan mati. Dan kemuliaan manusia itu adalah seperti bunga-bunga tanaman liar yang cepat rontok dan hilang. Kalau kita fokus hanya cuma untuk diri kita sendiri, untuk nama baik kita sendiri, dikatakan kemuliaan manusia itu seperti bunga-bunga tanaman liar yang cepat rontok dan hilang. Ya kan? Jadi semua kredit, semua pujian mungkin yang kita terima itu dikatakan seperti bunga-bunga tanaman liar. Berapa lama sih kalau kita menerima satu pujian seperti itu? Itu dikatakan cepat rontok dan hilang. Itu tidak ada apa ya? Nggak bersifat kekal seperti itu. Jadi kita sama-sama belajar Bapak Ibu bahwa kita bekerja keras, kita hidup dalam kasih karunia, kita menerima jaminan keselamatan, kita mengalami perubahan hidup. Pada saat kita sudah hidup dalam kasih karunia, tidak membuat kita duduk dan diam aja menikmati semuanya itu, seperti itu. Tapi malah kita bekerja keras, kita menyadari bahwa anugerah Tuhan yang membuat kita bergerak. Saya percaya bahwa kasih karunia pasti menggerakkan kita. Kalau kita sungguh-sungguh meresponi, pasti menggerakkan kita, tidak membuat kita menjadi orang-orang yang biasa saja, tidak membuat kita menjadi ya sudah kita menikmati aja, enggak, tapi lebih dari itu gitu ya, lebih dari itu. Kalau kita cuma menikmati seperti itu, berarti ada yang salah dengan kasih karunia yang kita terima, dengan pengenalan yang ada dalam kehidupan kita. Mungkin kita menjadi ahli Taurat doang yang cuma terima kasih karunia berdasarkan pengetahuan seperti itu, bukan dalam pengenalan kebenaran Tuhan Yesus seperti itu ya. Jadi kita lihat dalam kehidupan Paulus, dia terima kasih karunia, dia bekerja, dia begitu menghargai, dan bahkan pada saat itu pun dia juga ngomong bahwa semuanya itu bukan karena aku, tapi karena kasih karunia yang bekerja di dalam aku. Dan kita lihat bahwa Paulus pun memberikan hidupnya segalanya. Jadi dia tidak lagi mikirkan apa sih tentang dirinya lagi, enggak lagi. Tapi dia pikir bagaimana Injil tersampaikan, bagaimana nama Tuhan dipermuliakan seperti itu. Itu luar biasa banget ya kalau kita belajar dalam kehidupan Paulus ya. Coba kita lihat lagi ya Bapak Ibu ya di Yakobus 4 ayat 13 sampai 14 ya. Itu ayat-ayat ini yang begitu memberkati saya gitu ya, memberkati saya, yang membuat saya ingat balik gitu ya, bahwa
segala sesuatu sayang gitu ya kalau kita tidak memakai waktu kita baik-baik ya. Dikatakan, jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sebab kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apa arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap seperti itu. Jadi katakan hidup kita tuh seperti uap ya, yang sebentar aja kelihatan, habis itu lenyap gitu ya. Segala sesuatu yang kita miliki, kalau kita mempertahankan, toh nggak kita bawa sampai masa kesudahannya. Pada saat kita pulang, itu nggak kita bawa. Tapi kita belajar dari Paulus ya, pada saat kasih karunia itu hadir dalam kehidupannya, membuat dia bekerja keras seperti itu ya, membuat dia betul-betul fokus pada pekerjaan Tuhan. Bahkan dikatakan di Filipi 3, dikatakan, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Jadi Paulus menganggap bahwa semuanya itu yang sudah dia terima itu adalah sampah, nggak ada berguna sama sekali dibanding dengan pengenalan Tuhan Yesus adalah lebih mulia dari segalanya. Dikatakan oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus, dikatakan ya. Jadi kita sama-sama belajar, yuk Bapak Ibu, kasih karunia itu adalah subjek dalam kehidupan kita. Jangan pernah menganggap itu cuma hanya pemberian. Kalau kita menganggap cuma pemberian, itu bersifat pasif. Dia tidak akan bergerak. Tapi pada saat kita menerima kasih karunia sebagai subjek dalam kehidupan kita, dia yang menggerakkan, dia yang memampukan. Itu membuat kita bergerak, yang membuat kita hidupnya lebih maksimal daripada yang sebelumnya. Seperti yang kita belajar dari Paulus, dia bekerja lebih keras lagi dari semuanya. Oleh karena apa? Oleh karena kasih karunia itu yang bekerja di dalam Paulus seperti itu ya. Sayang ya kalau kita cuma hidup seperti biasa-biasa saja gitu ya, karena waktu terus berjalan. Satu ayat lagi, coba kita sama-sama lihat lagi ya. Bapak Ibu di 2 Timotius 4 ayat 7 sampai 8. 2 Timotius 4 ayat 7 sampai 8 dikatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Seperti itu. Jadi kita sama-sama lihat ya, kalau Paulus dikatakan dia sudah mengakhiri pertandingan dengan baik, mencapai garis akhir dan memelihara iman. Sekarang sudah tersedia mahkota kebenaran yang dianugerahkan pada yang dikaruniakan kepada Paulus oleh Tuhan. Saya percaya semua keluarga harus pengen ya kita mengakhiri pertandingan dengan baik, yang dimana kita nggak tahu pertandingan kita itu selesainya tuh kapan, ya kan? Kita sama-sama nggak tahu kan pertandingan kita ini selesainya kapan. Kayaknya kita setiap hari cuma berpacu dengan waktu ya. Kita setiap hari berpacu dengan waktu. Tapi saya waktu baca ini saya bilang, Tuhan, saya juga maulah nanti suatu hari saya mengakhiri pertandingan dengan baik seperti itu ya, mengakhiri pertandingan baik dan saya bisa memelihara iman sampai pada kesudahannya. Dan kita tahu bahwa kalau kita bisa mengakhiri, kita bisa memelihara iman kita, itu pun bukan karena kita seperti itu ya, itu bukan karena kita, itu karena kasih karunia Tuhan. Yuk Bapak Ibu, kita sudah terima kasih karunia Tuhan, bukan hanya ucapan syukur yang keluar dalam kehidupan kita. Padahal kita terima, ya benar, secara mulut, sikap hati kita mengucap syukur. Tapi mari kita ambil tindakan nyata, kita bekerja keras, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar, dan untuk memuliakan nama Tuhan, bukan untuk memuliakan nama kita. Kalau tadi kita baca bahwa hidup kita seperti uap, yang sebentar ada, sebentar hilang ya. Sebentar ada, sebentar hilang. Saya sampai berapa waktu yang lalu bilang sama suami saya, kenapa ya akhir-akhir ini kok banyak banget berita para hamba Tuhan kok sudah pulang ya. Kalau kerjaannya udah selesai ya, seperti banyak banget kan kalau Bapak Ibu lihat di Facebook kayak gitu ya, banyak yang share gitu ya, hamba Tuhan sudah selesai, sudah pulang ke rumah Bapak kayak gitu kan, banyak banget. Dan kayak gitu jadi membuat saya menyadari gitu ya, bukan cuma menerima kasih karunia, bukan cuma mengucap syukur, bukan cuma sikap hati mengucap syukur, tapi yuk kita mengambil tindakan nyata, bekerja lebih keras untuk apa? Untuk mengambil bagian
dalam kasih karunia Tuhan memenuhi panggilan surgawi dalam kehidupan kita. Jadi 3 hal yang kita belajar ya dari kehidupan Paulus. Yang pertama adalah jaminan keselamatan yang kita terima. Yang kedua adalah perubahan hidup yang sudah kita alami. Kita selamat, pasti ada perubahan hidup yang kita alami karena kasih karunia Tuhan itu terus bergerak di dalam kehidupan kita. Yang ketiga adalah kita bekerja keras. Kita bekerja keras, kita melayani. Kalau namanya melayani pasti tidak terlepas dari namanya memberi. Memberilah apa yang kita miliki. Apa sih yang kita miliki itu cuma fana, cuma sementara. Yang kita miliki itu bukan punya kita, itu semuanya punya Tuhan. Kita pakai semua untuk pekerjaan Tuhan. Ya. Ada satu ayat terakhir yang memang pas saya ingat ya. Pada saat kita ngomong kasih karunia Tuhan, saya akan cepat aja antar Bapak Ibu baca sendiri di rumah di Lukas 17. Lukas 17 ayat 11 sampai di ayat 19 seperti itu ya. Ayat 17 sampai 19 di Lukas 17 itu tentang ke-10 orang kusta gitu ya. Ke-10 orang kusta, kalau Bapak Ibu nanti baca di rumah singkatnya kayak gini. Ada orang kusta 10 orang seperti itu, dan mereka di ayat ke-12 ya, ketika Yesus memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui Yesus, kayak dikatakan. Mereka itu tinggal berdiri agak jauh ya. Jadi ada 10 orang, Yesus masuk ke desa, orang itu datang menemui Yesus, tapi mereka berdirinya agak jauh. Mungkin dalam bahasa saya karena kusta itu nular ya. Jadi mereka mungkin tahu diri ya, jauh-jauh kayak gitu ya. Nah, terus mereka berteriak, "Yesus Guru, kasihanilah kami." Dan Yesus tahu bahwa mereka itu minta kesembuhan. Jadi di ayat 14 dikatakan, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam," gitu ya. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Kalau Bapak Ibu tahu bahwa kalau biasa orang kusta di zaman bangsa Yahudi itu, mereka sembuh, mereka harus memperlihatkan diri pada imam-imam. Dan begitu pun yang dikatakan Yesus ya, "Pergilah dan perlihatkan dirimu kepada imam-imam." Dan mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir, mereka menjadi sembuh. Apa yang terjadi setelah itu? Apa yang terjadi setelah mereka menerima anugerah Tuhan, mereka disembuhkan? Dikatakan di ayat 15, seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Dan orang itu adalah orang Samaria. Di sini kita lihat ya, 10 orang yang menerima kebaikan Tuhan, 10 orang yang menerima kesembuhan ya, 10 orang kusta menerima kesembuhan. Tetapi yang balik ke Yesus dan mengucap syukur itu cuma 1 orang seperti itu. Itu cuma 1 orang. Yang lainnya gimana? Bagaimana yang 9 yang lainnya? Mungkin di Alkitab tidak dicatat ya. Dia cuma di ayat 18 dikatakan, "Tidak adakah di antara mereka kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Dikatakan seperti itu ya di ayat 18. Jadi di sini tiba-tiba saya tak ingat ya dengan ayat ini ya. Di sini kita sama-sama belajar pada saat kita menerima kasih karunia Tuhan, kita balik gitu ya. Balik memuliakan Tuhan. Bukan cuma dari mulut, "Oh ya, terima kasih Tuhan, saya sudah sembuh, saya sudah tahir." Bukan cuma itu, tapi seperti yang dilakukan oleh orang Samaria itu dikatakan dia lihat dia kembali memuliakan Allah dengan suara nyaring, dia mengucap syukur, dan dikatakan dia tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur seperti itu. Saya percaya kita ada dalam bilangan 1 orang itu, gitu ya. Kita menerima kasih karunia Tuhan, kita mengucap syukur, dan bukan hanya secara mulut kita ngomong, tapi ada tindakan. Dikatakan kalau di orang Samaria, dia datang kembali kepada Yesus, tersungkur di bawah kaki Yesus, mengucap syukur seperti itu. Kita ada bilangan dalam 1 orang. Mungkin 9 orang di luar tuh banyak banget. Tapi saya percaya bahwa kasih karunia Tuhan yang menggerakkan kita menjadi 1 orang yang bisa mengucap syukur dan bisa kembali kepada Yesus gitu ya. Dan itu berbicara, kita nggak cuma mengucap syukur, tapi ada tindakan nyata dalam kehidupan kita pada saat kita mengucap syukur atas segala sesuatu yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Jadi kita sama-sama belajar Bapak Ibu ya. Kita memiliki jaminan keselamatan. Setelah kita memiliki jaminan keselamatan, kita mengalami satu perubahan hidup. Setelah ada perubahan hidup, bukan cuma menikmati, tapi kita bekerja lebih keras lagi untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Sekian dari saya, Tuhan Yesus memberkati. Oke, kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi kasih karunia itu luar biasa sekali, saudara.
kita nggak bisa hidup tanpa kasih karunia Tuhan. Kita boleh hidup karena anugerah Tuhan. Dan yang harus kita selalu ingat, ada jaminan keselamatan. Ada jaminan keselamatan. Kasih karunia itulah yang memampukan kita untuk melewati semua proses, semua berkat. Waktu kita diberkati berlimpah-limpah, kita menyadari semua anugerah Tuhan. Waktu kita mengalami penderitaan karena kebenaran, kita juga berkata itu semua karena anugerah Tuhan. Kita diberkati mengalami perubahan hidup karena anugerah Tuhan. Dan kalau saudara tahu berita terbaru kan di Sigi, di sana ada pembantaian gitu ya oleh teroris, dan yang menjadi korbannya adalah anak-anak Tuhan. Kita turut berduka karena satu keluarga di sana dipanggil Tuhan. Namun di satu sisi waktu saya merenungkan, mereka luar biasa juga. Kenapa? Karena menjadi martir itu juga anugerah, saudara. Menjadi martir itu juga anugerah. Ya, kita nggak tahu apa yang terjadi di sana, tapi kita berdoa bersama-sama supaya keluarga tinggalkan tetap kuat dan supaya Indonesia ini tetap aman karena keadaan yang lagi begini ya. Jadi kita berdoa terus, nikmati hubungan dengan Tuhan, kita bentengi pikiran kita dengan kalau Kristus bisa menderita penderitaan badani, itu juga bisa terjadi pada kita. Tapi kita menderita penderitaan badani bukan menebus dosa, bukan supaya masuk surga, bukan, karena kita memuliakan Tuhan. Dan kasih karunia itu, saudaraku, menjadikan kita orang-orang yang bekerja keras. Kita bekerja keras karena kita punya visi, punya tujuan. Tidak ada lagi yang menghalangi kita untuk mengenal tujuan Tuhan dalam hidup kita. Nah, karena kita punya visi, punya tujuan, kita bekerja keras di sana. Kita bekerja keras bukan untuk mendapatkan berkat, sekedar dapat uang. Tapi kita bekerja keras untuk menyelesaikan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, tanggung jawab yang sama ada dalam hidup saudara dan saya adalah memberitakan kabar baik kepada banyak orang. Memberitakan kebenaran. Membawa orang terus bertumbuh kepada kesempurnaan Kristus. Itu tanggung jawab kita. Apapun pekerjaan saudara dan saya. Kalau saya bekerja di gereja sebagai gembala, saudara bekerja di kantor, sebagai karyawan, sebagai manajer, sebagai direktur, atau apapun, tanggung jawabnya sama. Hidup kita untuk memuliakan Tuhan. Amin.